Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini saya menyampaikan tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, tapi khusus kelembagaan saja. Ini nama saya, NIP saya 75, lahir 75 ya Pak. Waduh, seumuran, Pak. Seumuran ya? Oh iya, alhamdulillah seumuran. Kemudian memang beda setahun nih. Nah, ini saya selain di Kemendagri sebagai Widaiswara BPSDM, saya juga alhamdulillah sebagai coach di swasta di SBCF Office di Kemang. Oke, jadi saya sekarang tidak hanya trainer tapi juga coach. Nah, ini pengalaman saya sebagai narasumber sebelumnya di beberapa training. Saya jadi Widaiswara sejak tahun 2010. Ya, saya ngajarin teknis kebanyakan, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, cash basis, accrual basis, ya. Itu biasanya pengelolaan keuangan daerah cash basis seminggu, ya. Kemudian accrual basis seminggu beda lagi. Kemudian dengan SOP, PTSP, dan saya juga ngajar di Klatpim, ya, Latsar dan di Klatpim dan lain sebagainya. Yang paling luar biasa pengalaman saya adalah saya menjadi tim pusat modul orientasi DPRD perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Yang paling unik memang ngajarin DPRD, Pak. Mitra Bapak yang luar biasa. Oke. Nah, ini nanti absensinya nanti aja ya. Oke. Ini 5 langkah percepatan transformasi digital yang diharapkan oleh Presiden, ya. Pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital dan penyertaan layanan internet. Nah, mudah-mudahan di Tangerang tidak ada alasan lagi ke depan, mudah-mudahan wifi-nya sinyalnya luar biasa kuat walaupun ada COVID gitu kan. Sehingga kegiatan lancar. Kedua, persiapan roadmap transformasi digital. Jadi semuanya digital termasuk kegiatan kita ya. Nanti juga saya akan memberikan materi digital juga, absensi digital juga biar kita terus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian percepatan integrasi pusat data nasional, makanya sekarang ada yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang lagi ya luar biasa, jadi perbincangan yang luar biasa. Walaupun bukan saya yang membuat, tapi saya juga sama-sama dengan Bapak Ibu sebagai pelaksana di lapangan. Tapi mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan. Kemudian siapkan kebutuhan SDM talenta digital, artinya sumber daya manusia itu tidak hanya manual yang diharapkan, tapi digital juga harus paham. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan amat kecil hal sepele. Oke, kemudian yang kelima yang berkaitan dengan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Nah, regulasi ini yang kadang-kadang masih terlupakan oleh beberapa teman-teman di daerah adalah regulasi itu sampai perda dan perkada. Ya, ada hierarkinya, ada undang-undang, yang paling tinggi undang-undang 45, kemudian ada undang-undang, ada PP, ada perpu kalau ada perubahan, kemudian ada Permendagri, Permenq, Permen dan lain sebagainya yang harus dibaca, dan turunannya ada perda dan perkada. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap setahun sekali ada Permendagri tentang pedoman umum penyusunan APBD sekitar bulan Mei dan Juni. Itu sekitar bulan Mei dan Juni untuk tahun berikutnya. Itu setiap tahun ada, dan biasanya juga setiap tahun juga setelah ada pedoman penyusunan dari Permendagri juga ada yang namanya Perda APBD. Kemudian ada Perkada penjabaran APBD, dan itu yang berhubungan dengan keuangan yang perlu Bapak Ibu perhatikan teknisnya. Jadi Bapak Ibu berkiblat tidak hanya kepada Permendagri, tapi juga biasanya ada turunannya, adalah perda atau perkada. Oke, ini transformasi digital, tidak hanya sending tapi deliver juga, supaya nanti penyerapan APBD-nya cepat, supaya sesuai dengan nanti apa yang dicita-citakan visi kepala daerah tercapai. Kemudian sibuk susun SPJ, mudah-mudahan tidak sesibuk masa lalu karena kita sekarang sudah digital, cuman karena kita adaptasi dengan sistem yang baru, mungkin sibuk dengan beradaptasi atau sibuk dengan mungkin sinyalnya susah, sibuk mungkin juga karena kita bekerjanya belum maksimal secara tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Jadi mudah-mudahan pembelajaran dengan saya ke depan semuanya bisa kita dapatkan. Nah, dapatkan seperti ini. Ciri khas Coach Denny adalah
Mudah-mudahan kita semua dari pusat dan daerah termasuk peserta diklat sekarang, kita ke depan bekerja secara tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Tidak ada cara yang terbaik, tapi termudah dipahami dan bisa dijalani. Nah itu yang saya lihat ya, di lapangan, di pusat atau di daerah, banyak orang-orang berlomba untuk menjadi yang terhebat, tapi belum tentu bisa diterapkan. Terbaik, tapi belum tentu di daerah lain juga bisa diterapkan. Karena kita semua bekerja tergantung situasi dan kondisi, dan semuanya harus berkomunikasi dan kolaborasi dengan baik. Kenapa tersistem? Ya kita NKRI. Berarti Perda dan Perda juga harus tidak bertentangan dengan peraturan yang di pusat. Ya, tapi tetap ada di daerah namanya discretionary power, kekuatan untuk diskresi. Ada peraturan di pusat yang mungkin agak sulit diterapkan di daerah. Daerah membuat turunannya Perda atau Perkada. Tetapi setiap membuat Perda atau Perkada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Makanya kalau kabupaten kota membuat Perda atau Perkada itu harus koordinasi, komunikasi secara baik kepada provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Itu struktur kelembagaannya seperti itu. Kemudian terstruktur kita tahu semua ada jabatan-jabatan dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, kepala daerah dan sebagainya sampai staf itu strukturnya seperti itu. Sehingga walaupun mungkin jabatan atau titel kita lebih tinggi dari pimpinan kita harus menempatkan diri sebagai bawahan. Itu yang harus kita hilangkan. Terarah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan atau yang sudah kita tentukan. Jangan sampai sudah ditentukan, sudah direncanakan, di tengah jalan ada perubahan sewaktu-waktu, padahal perubahan dalam setahun sekali, APBD hanya setahun sekali gitu. Jangan sampai berkali-kali. Nah, kenapa SIPD dibuat? Karena supaya tidak seperti dulu di tengah jalan tiba-tiba anggota dewan nitip ini, nitip itu berubah, padahal sudah jadi DPA. Kemudian terukur semuanya, mudah-mudahan ya terukur volumenya, jumlahnya, waktunya, orangnya, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu diharapkan kegiatan kita adalah berdasarkan skala prioritas. Dan menentukan skala prioritas itu tidak semena-mena dengan pakai feeling dan insting. Karena saya yakin semua OPD atau SKPD merasa usulan-usulan beliau atau mereka masing-masing OPD merasa semuanya prioritas. Nah, kalau kita pakai feeling dan insting ya susah juga. Makanya harus kita tunjukkan scoringnya. Scoring berapa, sebagaimana urgentnya, bagaimana seriusnya, bagaimana perkembangannya, growth-nya, apa yang kita ajukan. Semua itu nanti yang menentukan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kita masing-masing OPD hanya mengusulkan. Ketentuan ketetapan adalah TAPD yang dikoordinatori oleh Sekda, Sekretaris Daerah. Dan mereka punya hak prerogatif karena diberi wewenang oleh kepala daerah untuk mewakili kepala daerah. Kemudian cari yang termudah. Jadi jangan ada yang berpikir ini yang paling tepat. Nggak ada di dunia ini saya lihat yang paling tepat untuk satu daerah, di tempat lain juga tepat atau paling hebat, nggak bisa. Karena semuanya tergantung situasi kondisi. Karena berbedanya alam, berbedanya geografis, berbeda kekuatan wifi-nya, berbeda jumlah SDM-nya, berbeda jumlah kompetensi SDM-nya. Jadi bagaimana kita terus saling mengingatkan, saling menguatkan dengan berbagai macam cara. Kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Berarti Bapak Ibu harus menyelesaikan satu masalah dengan beberapa cara. Kalau cara satu A nggak bisa, cari cara lain. Cari cara lain. Sehingga cari yang termudah. Mudah-mudahan semuanya yang seperti Coach Denny sampaikan, 5T, tersistem, terstruktur, terarah, terukur, nantinya akan menjadi termudah. Oke, ini yang tidak semua ASN pahami dari perencanaan dan pemeriksaan. Saya hanya mengingatkan saja. Kenapa saya berani bilang tidak semua ASN memahami ini? Karena pengalaman saya sebelum saya pindah di bagian keuangan, sebelum pindah di bagian perencanaan, zaman dulu tidak ada yang memberikan teknis secara global, secara keseluruhan tentang ini. Termasuk saya lihat dulu Latsar Prajabatan tidak ada materi teknis ini. Kemudian di Klatim juga tidak ada materi teknis ini. Tapi sekarang sudah mulai ada perubahan, ada namanya Latsar atau PKA, PKP, itu ada teknis sedikit, walaupun sedikit.
Oke. Nah, ini sebelum jadi bendahara, minimal Bapak Ibu harus mengetahui dulu perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Nah, Bapak Ibu biasanya di sini nih penatausahaan nih kalau bendaharawan nih, yang hijau ini ya biasanya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti pada saat di lapangan pimpinan Bapak Ibu minta bantuan Bapak Ibu untuk membuat perencanaan, kan gitu kan? Oke, kemudian dari perencanaan ini ada RPJMD, RKPD, Pedum APBD. Nah, yang tadi saya bilang, Pedum APBD ini, Pedoman Umum Penyusunan APBD ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, namanya Permendagri tentang Pedum APBD. Biasanya bulan Mei dan bulan Juni keluarnya. Kemudian ada kebijakan umum anggaran, ada plafon anggaran sementara, nota kesepakatan, dan akhirnya ada Perda. Nah, di Perda APBD. Kalau sudah jadi Perda, itu idealnya tidak perlu ada perubahan-perubahan lagi, kecuali nanti ada APBD perubahan sekitar bulan Oktober, September, Oktober. Itu juga kalau mendesak, gitu kan, biasanya itu menyesuaikan. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti ada rancangan DPA, bla 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 bla. Ini bagian ini biasanya belajar ini seminggu ya, sehingga nanti ada perda perubahan APBD. Nah, penatausahaan ada banyak istilah ya, ada istilah SPM, SPM, UP, GU, TU, dan mungkin nanti pertemuan berikutnya akan kita jelaskan ya. Sekarang hanya kelembagaannya saja. Nah, pertanggungjawaban ini ada laporan keuangan. Nah, uniknya laporan keuangan, kalau bendahara biasanya hanya penerimaan dan pengeluaran. Kalau akuntansi ada debit kredit. Nah, antara bendahara dan akuntansi dan satu lagi dengan pengelola barang milik daerah harus komunikasi dan kolaborasi. Karena yang tiga bidang itu lakukan itu akan berhubungan dan masuk semua ke laporan keuangan neraca ya. Dan uniknya laporan keuangan akuntansi itu yang berhubungan dengan itu ada debit kredit. Katanya debit kredit itu harus seimbang. Kalau seimbang sudah belum tentu benar, kalau tidak seimbang sudah pasti salah katanya, kan lucu kan? Jadi gitu, akuntansi gitu, debit kredit harus seimbang. Kalau seimbang belum tentu benar, kalau tidak seimbang sudah pasti salah. Karena maka dari itu ada jurnal penyesuaian. Tidak mudah untuk melakukan itu semua. Makanya kita harus mengingatkan, saling menguatkan. Trust, no blame others, solution oriented. Saling percaya, jangan menyalahkan orang lain, cari solusinya. Mudah-mudahan karena solusinya bersama, insya Allah akan jadi lebih baik. Nah, ini proses hubungan kerja pembangunan daerah ya. Ada kepala daerah, ada kepala perangkat daerah atau SKPD, ya kan? Kepala daerah punya visi misi dan biasanya tercantum dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD isinya biasanya, saya yakin ada beberapa rekan-rekan yang jarang membaca Perda RPJMD. RPJMD ini ditandatangani oleh eksekutif dan legislatif, dan itu biasanya sampai program, dan itu juga prioritas. Ya, kepala daerah ada visi, tujuan, sasaran, program. Ya, sampai program aja. Programnya sudah disepakati oleh kepala daerah dan legislatif. Berarti tidak boleh dirubah programnya. Ingat, visinya satu, tujuan misi lebih dari satu. Misinya satu, tujuan lebih dari satu. Tujuan satu, sasaran lebih dari satu. Sasaran satu, program lebih dari satu. Artinya, kalau kita sudah ngambil salah satu program kepala daerah, kita cari irisannya, benang merahnya dengan tusi kita masing-masing, tusi OPD kita masing-masing, akhirnya nanti ada turunannya menjadi kegiatan prioritas. Kemudian kegiatannya satu, sub kegiatan bisa lebih satu. Nah, makanya SIPD sekarang sampai sub kegiatan. Nah, yang namanya di SKPD namanya Renstra, bukan RPJMD. Kalau RPJMD di daerah 5 tahun, Renstra rencana strategis perangkat daerah 5 tahun. Oke, kebetulan juga saya sekarang menjadi coach kepala daerah terpilih. Total kepala daerah yang saya coaching adalah 10 orang. 10 kepala daerah, tapi yang kerjanya dengan tim efektif di daerah masing-masing. Salah satunya Serang ya. Kalau Tangerang bukan saya. Oke. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang ya, visi satu, misi dari satu, sampai indikatornya masing-masing punya. Oke. Nah, yang saya lihat di lapangan ini
banyak teman-teman yang sudah baca peraturan, memahami peraturan, tetapi ego sektoralnya kurang bersinergi satu sama lain. Ya, mudah-mudahan ke depan setelah bertemu dengan saya dengan kegiatan ini kita punya integritas, kecerdasan energi, ya, sehingga kita saling menguatkan dan sampai mudah-mudahan kita jadi great team. Tidak ada yang namanya Superman, tetapi bagaimana kita membuat super team. Oke, ini simple, ya. Harus ada mainnya manusianya, harus punya manajemen, planning, organizing, executing, harus ada metodenya. Metodenya di tempat masing-masing SKPD beda-beda nggak apa-apa, karena tergantung situasi dan kondisi. Yang seperti kita ingat ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Uang, money, uangnya mudah-mudahan ada. Tapi sekarang kan lagi defisit ya, dari pusat sampai daerah dari defisit, artinya saya berharap di daerah termasuk di pusat mudah-mudahan ke depan memang menentukan program kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan asli negara atau daerah. Jadi jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa dari pusat sampai daerah masih banyak yang berpikir how to spend money, bagaimana membelanjakan uang, belanja. Padahal di APBD atau APBN ada yang namanya pendapatan. Berarti kita juga jangan hanya memikirkan membelanjakan uang, tapi bagaimana mendapatkan uang. Artinya, setiap program kegiatan yang diusulkan masing-masing SKPD harus secara langsung atau tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu yang harus dipahami. Sehingga mudah-mudahan defisit jadi surplus nantinya, mudah-mudahan. Tapi perlu proses. Materialnya ya komputer, laptop, dan lain mesinnya, ya sistemnya, dan lain sebagainya. Oke. Ini saya harus sampaikan, ini yang sering jadi masalah di lapangan. Peraturan mah sudah jelas, lampirannya jelas, keterangannya jelas, tapi kadang-kadang kita ada masalah di lapangan, komunikasi dengan pimpinan, komunikasi dengan bawahan, komunikasi dengan rekan kerja, komunikasi antar bidang. Nah, itu yang harus kita rubah budayanya. Itu yang maksud Jokowi bilang, Presiden bilang, sebenarnya revolusi mental itu sebenarnya. Bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi untuk meningkatkan kemajuan bersama nanti. Ini juga harus jelas ini Pak. Makanya nanti kelembagaan keuangan daerah juga jelas ya. Ya, mudah-mudahan komunikasi jelas. What? Nanti apa saja kelembaga yang ada di pemerintah daerah. Who, siapa saja, jabatan-jabatan apa saja di sana. When, kapan mereka bekerjanya. Where, di mana posisinya. Why, mengapa harus ada ini. How, bagaimana. How tidak hanya bagaimana. How much, how come, bagaimana atau berapa banyak. Nah ini juga harus jelas satu sama lain. Dan yang terkadang yang saya lihat di birokrasi yang pernah saya alami, mudah-mudahan di Tangerang nggak seperti ini ya, mudah-mudahan di Tangerang yang saya lihat, di birokrasi kebanyakan kurangnya komunikasi yang maksimal, kurangnya transfer knowledge satu sama lain yang kurang maksimal. Jadi kadang-kadang yang setelah ikut diklat, setelah selesai diklat tidak transfer knowledge kepada teman-teman yang tidak ikut diklat. Sehingga akhirnya ilmu yang didapat pada saat diklat hanya mentok di beliau yang ikut diklat, tidak tertransfer. Nah, yang ngerinya lagi sudah selesai ikut diklat, orang yang ikut diklat dipromosikan di tempat lain, padahal belum sempat transfer ke tempat lain. Nah, itu yang harus kita rubah budayanya. Ya kan? Jangan membenarkan hal yang biasa, tapi biasakan hal yang benar. Yang benar menurut saya, menurut kacamata dan pengalaman saya, yang benar adalah setiap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, jangan lupa cepat-cepat memberikan sesuatu itu ke orang lain sehingga tidak lupa tertransfer ilmunya. Setelah itu diklat, siap Pak, lapor Pak ke pimpinannya. Saya sudah selesai ikut diklat PIM sebulan, 3 bulan. Atau saya sudah ikut diklat teknis seminggu. Tapi setelah itu nggak transfer, cuma lapor ke pimpinannya. Teman-teman yang lain nggak ikut diklat, nggak dapat apa-apa. Kan artinya nggak efektif dan efisien. Oke. Cara berpikir ini juga harus Bapak Ibu terapkan pada saat bekerja nanti. Ini awal yang
Thinking in box, berpikir dalam kotak. Thinking out of the box, berpikir di luar kotak. Thinking other box thinking, berpikir bagaimana kotak lain berpikir. Itulah gunanya kita berkolaborasi, saling berbagi. Thinking in box itu artinya Bapak Ibu berpikir apa yang pernah dilakukan dan yang sedang dilakukan. Thinking out of the box itu artinya Bapak Ibu memvariasikan, mengkreasikan sedikit apa yang sedang atau pernah dilakukan. Diedit-edit sedikit. Makanya bahasa Indonesia sering bilang ATMT. Amati, tiru, modifikasi, dan terapkan. Oke. Thinking other box thinking, berpikir bagaimana orang lain berpikir, berpikir bagaimana daerah lain berpikir, berpikir bagaimana SKPD lain berpikir, berpikir bagaimana orang pusat berpikir. Sehingga kalau cara berpikir tiga ini kita kolaborasikan, mudah-mudahan kita akan lebih maksimal dari sebelumnya. Bukan maksimal atau lebih baik daripada orang lain, maksimal daripada sebelumnya. Oke. Kompetensi ASN, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Sekarang kita membicarakan kompetensi teknis. Tapi kalau hanya mampu kompetensi teknis, tapi manajerial dan kulturalnya nggak maksimal, nggak akan maksimal juga kinerja kita secara tim. Ya, kompetensi teknis kita bisa sendiri, tapi tidak transfer ke orang lain. Nah, itu namanya harus dirubah. Semua kegiatan kita harus spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Jelas apa yang akan kita kerjakan, dapat diukur, volumenya, waktunya, dan lain sebagainya, dapat dicapai. Makanya jangan terlalu berangan-angan. Kenapa pekerjaan kita harus attainable? Jangan berangan-angan, maka jangan cari yang terhebat, cari yang termudah sehingga bisa dicapai. Kemudian data relevan, sesuai dengan tusinya, sesuai dengan data yang ada. Nah, kalau sudah ada di DPA ya kita tinggal lakukan, jangan rubah-rubah. Rubah-rubah ribet. Kalau zaman dulu sebelum SIPD gampang ngerubah-rubah. Tapi kalau sudah masuk ke SIPD dari perencanaan itu harus kita diskusikan, kita sepakati, kita jelaskan dan diinput ke sistem. Untuk merubah agak sulit. Jadi lebih baik kita dalam perencanaan yang berdiskusi maksimal supaya kalau sudah diinput ke SIPD nantinya nggak perlu dirubah-rubah lagi, tinggal diterapkan sesuai apa yang sudah dikodifikasi ya, dan nomenklatur dan lain sebagainya. Kemudian tepat waktu, harus jelas waktunya. Ya, oke.